Oke, Soy Muda masih bersama kami komunitas Tajdid Pendidikan ya. Masih bicara seputar wakaf ya. Tadi kalau Soy Muda mencermati ya tentang tadi di pembicaraan di segmen sebelumnya tentang konsep pengorientasi wakaf ya di Muktamar 47 dan 48 itu memang ada sedikit pengembangan orientasi ya sehingga berkembang ya ke wakaf tunai dan lain sebagainya. Itu tadi yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang gini, di bagian ini kita ingin coba melihat realitas ya, realitas bahwa kadang mungkin terjadi ya permasalahan wakaf selama ini yang sering ya terjadi ya. Ini permasalahan wakaf kalau Mas Jaki mengamati ya permasalahan wakaf yang selama ini terjadi ini di seputar masalah apa saja Mas, dan bagaimana apa ya strategi untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang sering terjadi ya di tentang perwakafan ini. Masalahnya sebenarnya ya berputar-putar ya masalahnya. Tidak jauh-jauh dari masalah itu kan tadi menyangkut di hasil keputusan Muktamar 47 tadi, yang pertama tentang makanya mengapa dinamakan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Karena di aset wakaf sendiri itu bermasalah. Kadang seperti status kepemilikan tadi saya kan sudah menyampaikan tadi bahwa kepemilikan itu penting. Karena kalau kepemilikan itu tidak jelas nanti bisa kembali lagi ke kalau ada yang ada masalah, akhirnya timbul apa? Sengketa. Kemudian sengketa. Yang ketiga, wakaf itu produktif apa enggak? Makanya sekarang beberapa lembaga-lembaga Islam, lembaga yayasan di luar Muhammadiyah itu bila mau diberi wakaf tanah katakanlah, mereka akan lihat dulu, menanyakan dulu, punya tanah. Anda mau wakaf apa Bapak, Ibu? Ditanya. Oh, sama wakaf tanah. Anda pengen apa? Mesti ditanya dulu. Saya pengen jadi masjid. Saya pengen jadi jadi sekolah. Nah, kemudian lembaga itu biasanya melihat ke dalam. Sebenarnya prioritas program kita apa sih? Membuat masjid, apa buat sekolah, usaha. Kalau mau prioritasnya di sini membuat sekolah, di sini ingin membuat masjid, biasanya wakafnya ditolak. Maaf Bapak dan Ibu, karena kita punya prioritas ini, ditinggalkan. Gitu biasanya ditinggal. Ditanya sekarang. Jadi setiap orang wakaf tidak serta-merta diterima enggak? Kalau mau buat masjid, dilihat dulu kita mau buat sekolah, ya ditolak. Maaf, kita buat sekolah bukan mau masjid. Oh, kita mau buat pesantren bukan mau masjid, apa gimana? Ditanya. Karena kalau aset nanti kita terima, hanya diterima tok, tidak dikelola. Nanti yang wakaf juga kecewa nanti. Loh, sekolahku kok aku nggak jadi. Padahal dalam pikiran manusia, kalau ini nggak segera dimanfaatkan, pahalanya nggak segera mengalir. Padahal kan pahala itu kadang itu kan urusan Allah sebenarnya. Betul. Mau dapat pahala apa enggak kan itu sebenarnya bukan urusan kita. Tapi kan orang kan lebih senang, lebih puas kalau segera terwujud. Makanya ditanya biasanya. Biar wakafnya itu produktif. Uangnya sama, uang berapa? Kita mau kelola di bidang ini boleh apa enggak? Kita mau buat kuliner, apa mau membuat perumahan, buat apa? Jadi ada kesepakatan biar produktif. Masalah yang kedua tentang SDM. SDM itu tentang orang-orang yang mengelolanya. Ini perlu SDM terampil dan khusus ya. Makanya pengelola wakaf itu dinamakan nazir ya. Makanya di Indonesia itu ada sertifikasi nazir wakaf. Jadi orang yang mengelola wakaf itu punya kemampuan yang tersertifikasi. Yang sertifikasi siapa? Lembaga sertifikasi profesi, LSP. Itu nanti di bawah apa? Di bawah Badan Wakaf Indonesia. Jadi tersertifikasi, terakreditasi. Orang-orang yang bisa mendapat sertifikasi dan bisa mengelola dengan baik itu kan orang-orang yang SDM-nya unggul, mampu kan. Kalau bicara SDM nanti larinya ke entrepreneurship tadi.
Nanti dulu ya. Iya, Yang ketiga pemanfaatan teknologi. Apa tanah wakaf tuh kalau 1-2 nggak masalah. Tapi kalau tanah wakafnya banyak yang terintegrasi, mau dimanfaatkan terintegrasi, nanti larinya ke produktivitas. Kalau teknologinya tidak dimanfaatkan dengan baik, maka produktivitasnya bisa rendah. Salah satu cara mengangkat produktivitas tanah wakaf dengan penggunaan teknologi. Kemudian kolaborasi. Tanah wakaf tidak bisa dikerjakan sendiri. Harta wakaf tidak dikerjakan sendiri. Seperti wakaf uang kan. Kalau tanah udah biasa uang. Bagaimana uang ini produktif? Tidak mungkin lembaga itu akan menjalankan sendiri usahanya. Mesti akan diurusi lembaga yang lain. Makanya mau dibuatkan usaha apa? Cuci mobil, toko, apa malah mau dimasukkan sebagai suku. Saham syariah itu ya, saham-saham itu. Wah iya. Perlu profesional seperti itu. Kemudian yang terakhir masalah regulasi. Wakaf itu di Indonesia sudah diakui, bahkan dianggap sebagai salah satu potensi besar. Potensi wakaf itu besar sekali. Banyak sekali nanti kajian-kajian yang potensi wakaf. Maka masih ada regulasi dan ada kelembagaan. Maka pengelola wakaf itu harus paham regulasi dan kelembagaan. Kalau tidak paham, mengelola dengan sekendah hati akan melawan regulasi negara. Kalau melawan regulasi, ya jadinya mandul. Oke, baik Sohibuddha, itu gambaran-gambaran problem permasalahan seputar pengelolaan wakaf ya. Tadi sempat menarik ya bahwa pengelola wakaf itu memang perlu SDM yang unggul ya. Untuk apalagi ada terkait dengan bagaimana pengembangan pengembangan. Nah, berarti larinya ke entrepreneurship ini. Entrepreneurship ya, pengembangan harta dari wakaf itu ya. Baik, tadi karena disinggung entrepreneurship, Sohibuddha ya, saya mau mempertajam itu ya, Mas. Bicara tentang potensi wakaf yang memang tadi disampaikan juga sangat besar sekali ya dalam hal membangun perekonomian dan membangun kesejahteraan umat ya. Nah, jika wakaf dikelola dengan benar ya, dengan dikelola oleh profesional yang unggul, kemudian entrepreneurship-nya tumbuh, kira-kira Mas Jaki, dalam gambaran Mas Jaki, dampak apa yang akan terjadi? Misalkan ketika wakaf tunai, misalkan kan berkembang ya, wakaf tunai, suatu saat mungkin tahun depan itu banyak tentang wakaf tunai. Nah, ini bagaimana Muhammadiyah Solo khususnya ini ya, misalkan kalau Muhammadiyah mengelola ini, kalau dengan entrepreneurship yang bagus, kira-kira Mas Jaki membayangkan dampaknya seperti apa? Kita buat analogi ya. Majelis wakaf punya tanah wakaf banyak kan? Tanah wakaf. Tanah wakaf itu harus dikerjakan. Kemudian mesti pikiran orang tuh gimana ini dikembangkan. Kemudian tanah wakaf itu dikembangkan untuk menjadi sebuah usaha. Maka diperlukan modal. Modal datang namanya wakaf tunai. Wakaf tunai tanah dibangun untuk memodali. Kemudian tanah wakaf itu berkembang. Kemudian menjadi pusat bisnis gitu. Pusat bisnis yang di atas tanah wakaf dan dibangun oleh dana wakaf tunai. Kemudian berputar, kemudian menghasilkan profit. Karena wakaf, maka objek sasarannya bebas, siapapun boleh. Asal dalam sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu tadi untuk wajahatu bi'amwalihim wa anfusihim, untuk berjihad di jalan Allah, dengan harta dan tenaga. Kemudian untuk membiayai dana-dana kegiatan dakwah atau kegiatan dakwah di jalan Allah. Tentu saja dakwah ini akan mandiri. Tidak akan membutuhkan sumbangan dari orang lain. Betul, kemandiriannya akan muncul. Tentu saja harus dikelola dengan orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa entrepreneurship, jiwa-jiwa wirausaha yang mau mengembangkan usaha ini sehingga menghasilkan. Betul. Pokoknya akan tetap, tetapi memberikan hasil yang besar pada berzakat. Itu agak beda dengan zakat. Kalau zakat kan ambil bagi habis, ambil enggak. Setelah terima, disimpan, dikelola, dihasilkan. Penerima manfaatnya termasuk
sekolah Muhammadiyah. Bisa. Sekolah Muhammadiyah yang memang membutuhkan bantuan guru kesejahteraan kesejahteraan guru-guru Muhammadiyah, ya sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk membantu beasiswa siswa Muhammadiyah bisa tercover dari produktivitas dari wakaf, ya tanahnya dari wakaf, dibangun dari wakaf tunai, kemudian berkembang di sana ada semacam perusahaan ya, ada karyawannya. Kayak Muhammadiyah di pusat telah melakukan itu ya, kayak SM itu ya, ada SM Tower, ada punya hotel seperti itu ya. Ya, baik, menarik ya. Tetap menghasilkan bisa berkembang. Ya, oke. Baik ya, saya muda ya. Pagi hari ini kajian tentang wakaf ya, kita bicara tentang potensi wakaf yang tadi di Quran surat Al-Hujurat ayat 15 ya. Kemudian karakteristik gerakan Muhammadiyah juga Al-Maun dan Al-Asr ya, di awal-awal kita bahas, kemudian kita mendalam di Al-Hujurat ayat 15 sampai pada problematika permasalahan yang sering terjadi di wakaf dan bagaimana strategi solusi agar wakaf ini bisa memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan dan sehingga dakwah itu bisa mandiri. Baik. Begitu saya muda kajian kita pada pagi hari ini dari komunitas Tajdid Pendidikan. Semoga memberikan manfaat dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.